Tetapi begitu dinyatakan secara terbuka, verbal, dan publik demikian, maka secara tidak langsung sebenarnya Anda menolak bahwa Anda adalah Kristen itu sendiri. Anda menolak bahwa Anda adalah pengikut Kristus, sebab pengikut Kristus mau tidak mau harus menerima kenyataan fakta bahwa Yesus Kristus memerintahkan kepada Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya atau menggembalakan jemaatnya atau menggembalakan gerejanya yang mengembara di bumi ini. Nah, ini yang sebenarnya sering kita lihat pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan ataupun ekspresi dan sebagainya dari saudara-saudara kita yang oknum-oknum Protestantisme yang tanpa mereka sadari sebenarnya mereka menolak ataupun mereka mengkontradisikan apa yang mereka klaim sebagai pengikut Kristus dengan pernyataan-pernyataan tersebut yang justru malah bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Kristus sendiri. Mungkin demikian Bro ya, ini ada latar-latar belakang jadi ya agak sedikit saya pas di Ya, kamar ini. Silakan Bro ya. siap. Terima kasih Paman ALS, sangat lugas ya. Baik, kita sambut lagi Paman WS. Selamat malam Paman WS, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jelas ya suara saya? Sangat jelas. Silakan Paman, silakan. Oke, baik. Tadi saya coba putar-putar ulang lagi dari menit awal itu. Kira-kira ini orang saya salah dengar atau apa. Nah, begini. Ini namanya mohon maaf ya, namanya cacat berpikir. Kenapa saya bilang cacat berpikir? Karena dia mengambil referensi dari Titus 1 ayat 5 sampai ayat 10. Di mana dia membandingkan penatua-penatua atau juga penilik-penilik gereja itu sebagai paus atau uskup atau pastor yang memimpin suatu jemaat. Nah, inilah kesalahannya. Kenapa saya bisa bantah apa yang dia ungkapkan, argumentasinya dia, hanya dengan ayat di Kisah Para Rasul 15, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Nah, jadi kalau nanti dibuka, itu yang paling kental itu ada di ayat 7. Oh, sorry ya. Ya, begini. Ayat 6-nya, maka bersidanglah, ini konsili Yerusalem ya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ingat ya, ada rasul-rasul, ada penatua-penatua. Kalau dia bilang paus adalah penatua, maka rasul-rasulnya di sini harusnya dihilangkan. Rasul-rasul menjadi penatua. Nah, ini kesalahan berpikir yang pertama. Terus yang kedua adalah di ayat ke-7. Kisah Para Rasul 15 ayat ke-7. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran, inilah mereka berdiskusi mengenai soal bersunat. Nah, soal itu berdirilah Petrus. Nah, disinilah yang penting ya. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Jika kita lihat susunan paus yang ada di dunia ya, sedari Petrus, yang kedua itu kalau saya tidak salah adalah Linus. Kalau kita lihat catatan bapak-bapak gereja dan juga catatan-catatan sejarah, Linus itu ditunjuk oleh 2 rasul, jadi bukan 1 rasul. Linus itu ditunjuk langsung, ini ditunjuk langsung ya, jadi tidak melalui suatu konsili, ditunjuk langsung oleh 2 rasul, yaitu Petrus dan Paulus. Pada waktu itu di mana Petrus dan Paulus sedang menghadapi persiapan hukuman mati. Tapi sebelum Petrus dan Paulus menunjuk Linus, nah ini catatan sejarah lagi, bahwa gereja pertama sudah didirikan di Roma. Jadi Petrus sendiri sudah mendirikan gereja pertama di Roma. Yang kemudian kekuasaan yang diberikan Yesus kepada Petrus diturunkan kepada Linus. Begitu juga Linus seterusnya kepada paus-paus yang melanjutkan Linus. Saya entah kenapa mereka itu mencoba menampilkan hal-hal ini. Kebanyakan orang-orang di luar Katolik adalah menggunakan ayat-ayat untuk menyerang doktrin atau dogma Katolik, tapi mereka lupa ada ayat lain yang mendukung itu. Jadi
Kalau tadi mereka benturkan masalah Paus di Titus 1, mereka lupa kalau ada kisah para rasul 15, konsili yang pertama, di mana Petrus berdiri sebagai pemimpin. Petrus berdiri sebagai Paus. Ini bisa dikatakan bahwa di mana di saat para penatua-penatua, para uskup-uskup, para pastor-pastor, para kardinal-kardinal tidak memiliki kesepakatan, maka Pauslah yang mengambil kesepakatan itu. Pauslah yang mengambil keputusan. Begitu juga Petrus. Di saat penatua-penatua deadlock tidak mencapai jalan kesepakatan, maka Petruslah yang mengambil. Dan ingat, pada saat di Kisah Para Rasul 15 ayat 6, itu ada 2 subjek, yaitu rasul-rasul dan penatua-penatua. Kalau Paus dikatakan sebagai penatua, ini sudah kesalahan berpikir. Gitu aja, DG. Oke, ya ini sangat tepat ya Paman WS mengatakannya. Jadi memang pada abad-abad awal, pemimpin-pemimpin gereja atau yang disebut penatua itu juga nanti diwariskan di dalam gereja Ortodoks atau Katolik Timur ya, dengan adanya imam yang menikah, ya menikah sebelum menjadi imam, dan mereka tidak akan bisa menjadi uskup, hanya terbatas ya, mempunyai batasan-batasan tugas-tugasnya ya, punya batasan-batasan. Nah, kenapa bisa seperti ini pemahaman dari Bapak ini tadi? Saya kira dia ini bercermin kepada aliran-aliran yang baru muncul sekarang, sehingga dia bisa mengutarakan omongan-omongan yang bisa dikatakan ngawur lah itu ya, karena memang yang ada di benaknya ya seperti apa yang digambarkan oleh kekristenan sekarang ini. Nah, dia tidak tahu bahwa gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik selama kurang lebih 1000 tahun itu sangat solid ya, tanpa ada perpecahan. Dan setelah itu, meskipun ada yang memisahkan diri atau pecah atau mendirikan aliran-aliran baru, terkhusus abad ke-16, dan mereka bisa saksikan sampai sekarang gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik itu tetap berdiri kokoh di bawah terpaan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyerang kekatolikan, tetapi tetap kokoh. Nah, soal kepemimpinan saya kira hanya persoalannya orang-orang ini mau merendahkan hati, mau membaca, mau melihat dokumen-dokumen gereja, mau membaca kitab suci dengan teliti. Tadi seperti Paman WS, sudah jelas kalau yang dia permasalahkan harus punya keluarga, ya di dalam kekatolikan ada yang punya keluarga, para imam itu ada. Terutama di dalam Katolik Timur. Ada imam yang berkeluarga, tetapi sebelum dia menjadi imam, dia sudah menikah dulu. Ya, baru bisa diterima. Tapi setelah dia ditabiskan menjadi imam, dia nggak boleh lagi menikah. Dan batas-batasannya adalah salah satunya mereka tidak bisa menjadi uskup. Berarti uskup itu bisa dikatakan adalah penerus dari rasul-rasul. Dan uskup-uskup, mau itu dari Ortodoks, Katolik Timur, kita, uskup-uskup semua selibat. Ya, dari kaum selibat yang dipilih. Terutama kalau dari Katolik Timur misalnya. Ya, itu adalah sudah ajaran dari abad pertama dan sudah dikenal. Maka penting sekali tadi konteks surat kepada Timotius itu harus dipahami latar belakangnya dan penekanannya kenapa. Kalau tidak diketahui itu maka agak susah untuk dipahami ya, dari surat Timotius, surat kepada Timotius dan juga surat kepada Titus. Oke, baiklah. Saya berikan lagi waktu untuk Paman RK, mungkin ada yang mau ditanggapi Paman, silakan. Terima kasih, Bro. Mungkin dia itu kalau ditanya Timotius itu siapa, nggak bakalan tahu itu orang itu.
Siapa Timotius, siapa Titus, nggak tahu itu. Kalau orang itu seorang uskup, pasti nggak tahu itu kalau Timotius dan Titus itu seorang uskup. Karena terjemahan kitab suci kita ini kan penilik jemaat sama penatua itu kan, penilik jemaat itu episkopos, uskup. Penatua itu presbiteros, presbiter. Jadi mereka sudah kehilangan banyak, apa ya istilahnya ya, terlalu banyak di skip dari ajaran awal itu. Akhirnya generasi sekarang ini tidak tahu lagi bagaimana sih sebenarnya suksesi apostolik itu. Mereka itu hanya merasa saja pengikut Kristus sebenarnya, tapi ajaran Kristus banyak yang di skip sebenarnya. Kalau kita dengan ortodoks itu kan beda. Semua ajaran itu dipelihara di dalam gereja dan diteruskan. Jadi kita lahir bukan dari hasil tafsiran-tafsiran kitab suci, tapi langsung Kristus sendiri yang mendirikan. Dan ajaran itu selalu dijaga oleh para magisterium kita. Tidak ada penambahan sebenarnya di dalam gereja kita itu. Kita itu taat dari awal sampai sekarang itu masih taat kepada ajaran awal. Hanya mungkin yang berubah itu sistem pastoralnya mungkin ya. Yang dulu mungkin bagaimana kayak apa deh, surat Rasul Paulus itu bagaimana ketika bayi dikasih makanan bayi yang ya kan nggak mungkin lagi kita umat gereja Katolik ini dikasih makanan bayi lagi. Terus bagaimana? Ya sekarang kita mengimplementasikan ajaran itu ke kehidupan sehari-hari. Coba lihat deh bapak-bapak yang di room ini. Coba lihat para saudara kita, para pendeta-pendeta ini. Mereka selalu berkutat terus berdoktrin-doktrin, ajaran-ajaran.